لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Alhamdulillah, selalulah kita bersyukur kepada Allah yang Allah selalu memberikan nikmat kepada kita, bukan hanya setiap hari tapi setiap detik. Nikmat Allah selalu menyertai kita, maka kita pun harus mengimbangi dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikuti mengenai iman kepada sesuatu yang gaib. Ketahuilah, semua yang gaib itu hanya bisa diatasi dengan iman, mengimaninya. Karena dipikir tidak bisa, diindra tidak bisa, maka jalan satu-satunya diimankan dan selesai tugas kita. An Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa innaka la ahabbu ilayya min ahli wa mali wa innaka la ahabbu ilayya min waladi wa inni la akunu fil baiti fa'adhkuruka fama asbiru hatta ati fa'anzura ilaika wa inni idza dakhaltul jannata khasyitu an la araka falam yarudda alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an hatta nazala Jibril alaihi salam bi hadhihi al-ayah wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Rawahu Tabrani. Hadis riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku sukai daripada diriku sendiri. Sampai seperti ini imannya para sahabat. Jadi nyawa bagi sahabat untuk Rasulullah itu sangat murah. Diserahkan kepada Rasulullah itu nyawa, di mana nyawa tidak ada tokonya, tidak bisa didandani. Dan sesungguhnya engkau lebih aku sukai daripada keluargaku dan hartaku sendiri, dan sesungguhnya engkau lebih aku sukai daripada anakku sendiri. Sungguh bila aku berada di rumah, aku pun teringat engkau ya Rasulullah, maka aku pun tidak tahan untuk segera bertemu dan memandangmu ya Rasulullah. Dan bila aku ingat akan kematianku dan kematianmu nanti ya Rasulullah, aku tahu bila engkau masuk surga, engkau akan berada di tingkatan yang paling tinggi bersama para nabi. Sedangkan bila aku masuk surga, aku khawatir tidak bisa melihatmu lagi ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak menjawab sedikit pun karena menunggu wahyu. Rasulullah tidak akan berkata kecuali pasti ada wahyu. Sampai datanglah malaikat Jibril alaihissalam membawa ayat ini. Wa may yuti'illaha war rasul sampai akhir. Dan ketahuilah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah yang besar, yaitu para nabi, siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang salih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya teman. InsyaAllah. Jadi siapa saja yang beramal baik, bertaat kepada Allah Rasulullah,
nanti akan bertemu semua para nabi, terlebih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah, ketika umat bertemu Rasulullah, semua nikmat surga menjadi tidak menarik. Lebih-lebih ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum, izin derek tangklet suami istri. Istri 2 hari sudah suci dan haid. 2 hari sudah suci dan dari haid dan melakukan hubungan atau jima. Siangnya tiba-tiba darah haidnya keluar lagi. Kejeron. Bagaimanakah hukumnya? Apakah termasuk melakukan hubungan di dalam waktu haid? Nah, haid ini sangat rumit, sangat panjang bahasanya kalau tidak normal atau istihadah. Jadi tidak cukup dipelajari 5 jam atau 2 hari. Seandainya waktunya cukup, belum tentu langsung paham. Sekarang sekilas sesuai yang ditanyakan. Ketika ada orang sudah merasa suci dari haid, ternyata sudah bersih. Cara melihatnya, kapas dimasukkan ke dalam, asal sudah tidak gubrat berarti sudah suci. Kalau masih ada merah atau hitam, itu berarti belum suci, ditunggu. Dan haid itu biasanya mengikuti siklus bulan depannya. Bulan belakang, depan atau belakang? Sing wis keliwat itu napa? Depan. Dino Ahad karo Senin ku sing ngarep sing ndi? Senin sing Ahad ku mburi ya. Wis keliwat. Biasanya haid itu mengikuti siklus-siklus yang telah lewat. Makanya ketika punya kebiasaan seperti itu, begitu suci jangan dikumpuli dulu, biasanya balik. Itu biasanya juga seperti itu. Tapi jenenge wong lanang kan ora betah. Kok sik ta Mas, kalau rong dino kas, rong dino ora. Rong jam merah betah hari rong dino. Ndek ben urung di bojo niku ngempet ing asekne nek ngarepan kok ngempet ku piye. Ternyata setelah dikumpuli keluar. Ini artinya persangkaan orang itu salah. Tapi karena sudah suci, ketika didulek itu betul-betul bersih, ternyata kok kembali, artinya persangkaan yang keliru. Dia artinya masih dalam keadaan haid, cuma darahnya baru aras-arasan keluar. Setelah dikumpuli dosa, enggak, karena punya persangkaan sudah suci. Maka mandi dan dikumpuli. Jangan dikumpuli sebelum mandi ya, walaupun mungkin ada kaul yang memperbolehkan, tapi mazhab Imam Syafi'i sebelum mandi haram dikumpuli. Karena memang sudah bersih, akhirnya mandi, setelah mandi kumpul, ternyata keluar lagi. Ini persangkaan yang salah, tidak dosa, tidak dosa. Tapi dia sebetulnya itu sedang mengumpuli istri yang dalam posisi haid. Nah, ini sekilas. Kalau ternyata itu keluar terus sampai 2 hari umpama, terus mandek lagi, dikumpuli lagi, ternyata terus sampai akhir hari ke-15 tidak keluar lagi, terus sampai 1 bulan, artinya memang haidnya dia itu 4 hari atau 5 hari setelah dikumpuli keluar itu berapa hari? Kalau seandainya keluar 2 hari, berarti 4 hari itu sebetulnya dia haid. Haid dalam posisi haid dikumpuli. Masalah sholat pun seperti itu. Ternyata setelah dilihat, didulek, itu tidak keluar darah, ya sholat.
mandi, sholat dapat duhur, asar, maghrib, isya umpama, telah malamnya dikumpuli, ternyata mau subuhan keluar lagi, ya sudah, berarti yang duhur, asar, maghrib, isya itu sebetulnya sholat dalam posisi haid, tapi tidak dosa, karena menurut persangkaan dia sudah bersih. Ini sebatas menjawab yang ditanyakan, karena permasalahan haid itu rumit sekali.